Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Kecelakaan maut melibatkan truk dan minibus serta sepeda motor di Simpang Betong, PD menyebabkan 5 orang tewas dan 6 menderita luka-luka. Warga Kota Banda Aceh dan wilayah lain di Aceh menyambut Tahun Baru 2025 tanpa perayaan. Situs PLTD Apung sebagai bukti dahsyatnya gelombang tsunami yang melanda Serambi Makkah pada 2004 lalu. Ada 3 kasus besar yang menjadi atensi publik dan masih ditangani penyidik Polres Aceh Tenggara. Peristiwa karamnya perahu motor yang menyebabkan 11 penumpang meninggal dunia dan dugaan malpraktik merupakan 2 dari 3 kasus besar di Aceh Tenggara. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan polisi. Dalam konferensi pers akhir tahun, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Doni Sumarsono menerangkan, kasus perahu motor maut masih dalam penyidikan. Pemilik dan pengemudi perahu naas telah ditahan. Demikian juga dugaan penggelapan 500 sepeda motor yang dilaporkan sebuah perusahaan pembiayaan. Sementara itu, kasus dugaan malpraktik yang merenggut nyawa seorang anak juga masih diproses. Kasus yang diduga melibatkan Dr. Ika merupakan kasus kedua yang menghebohkan warga setempat. Yang merasa membeli motor ya tanpa disertai dengan surat-surat BPKB di Honda, yang mana memang sudah tercatat semua registrasinya, ya tolong segera diserahkan ke Polres. Kalau nanti ini dilaksanakan dengan kesadaran, kita akan pertimbangkan nanti dalam proses penyelesaiannya. Orang sudah melewati proses sidik sekarang, yang 10 ini sedang kita kembangkan untuk segera disidik juga. Karena ini kalau bisa kita katakan ini adalah sebuah sindikat, jadi dia melakukan ini dengan sistemik, masif dan terorganisir ya. Apa TMS ya? TSM. Khusus kasus dugaan penggelapan sepeda motor, 4 tersangka ditangkap dan 13 sepeda motor disita. Saat ini 383 kasus Polres Aceh Tenggara, termasuk 3 kasus yang menonjol pada tahun 2024, masih diproses. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Peringatan ulang tahun Satuan Pengamanan Satpam ke-44 dimeriahkan dengan pertandingan sepak bola. Sepak bola mini atau mini soccer diikuti para petugas Satpam melawan staf dan karyawan sebuah perusahaan migas di Aceh Timur. Pertandingan mini soccer, para Satpam hanya sekadar menghibur warga dan mendekatkan perusahaan dengan masyarakat. Meski sederhana, pertandingan sepak bola gembira mampu mengundang perhatian warga. Ulang tahun ke-44 Satpam kali ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan fakir miskin dari desa tempat beroperasi perusahaan migas tersebut. Ini kegiatan HUT Satpam yang ke-44 di tahun 2024. Kegiatan kami adalah kegiatan silaturahmi antar pos, yaitu pertandingan mini soccer, dan kegiatan sosial, kegiatan berbagi, yaitu santunan yatim, fakir miskin, dan yang membutuhkan. Pada laga final mini soccer, tim Satpam Nawakara menang telak 3-1 atas tim Humas PT Medco INP Malaka. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur.
Pengunjung dari berbagai daerah masih memadati sejumlah situs tsunami, salah satunya PLTD Apung. Situs tsunami kapal PLTD Apung di Desa Pungge Belangcut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh tetap menjadi lokasi favorit yang dipadati pelancong. Kapal pembangkit listrik tenaga diesel PLTD berbobot 2.600 ton itu terseret gelombang tsunami ke daratan 20 tahun lalu. Kini, kapal PLTD Apung tersebut dijadikan monumen tsunami sebagai tempat edukasi dan bukti kedahsyatan gelombang laut pada 26 Desember 2004 silam. Kapal PLTD Apung tersebut awalnya diterima pemerintah Aceh untuk membantu pasokan listrik di daerah. Namun belum lama beroperasi, PLTD Apung justru dihempas gelombang tsunami sejauh 5 km dari bibir pantai Ulele, Banda Aceh. Setelah 20 tahun bencana tsunami berlalu, kapal tersebut dijadikan lokasi wisata edukasi yang bisa dipelajari masyarakat luas di Indonesia maupun dari mancanegara. Kapal ini dari selesai di Batam ditarik ke Madura. Di Madura karena putus listrik Jawa Bali, dari Madura ditarik ke Kalimantan Barat, WKB. Makanya ada tulisan WKB, wilayah Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat tarik ke Aceh. Desember 2003 tarik ke Aceh. Kita buka kapal ini dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Ada waktu breaknya di jam 12 sampai jam 2. Kemudian ada waktu breaknya waktu sholat asar. Di hari Jumat itu setengah hari kita buka, setelah Jumat itu sesuai dengan aturan masyarakat di sini. Jadi setelah Jumat. Tiketnya kita diadakan tiket itu pada Desember 2023 tiketnya. Sejak dibuka sebagai lokasi wisata sejarah tsunami, monumen PLTD Apung tak pernah sepi dikunjungi. Dengan adanya situs sejarah ini bisa mengingatkan kita tentang kejadian tsunami Aceh 20 tahun yang lalu, di mana jadi muhasabah untuk diri kita masing-masing bahwa musibah itu dengan cepatnya dikasih, dan ini bukti bahwa kapanpun Allah tuh bisa kasih musibah. Tapi alhamdulillahnya dengan adanya beberapa peninggalan sejarah ini mengingatkan masyarakat khususnya Aceh itu menjadi lebih dekat lagi sama Allah, mengatur lagi kotanya, dan juga muhasabah bagi seluruh rakyat Indonesia sih. Objek wisata sejarah Museum PLTD Apung dibuka setiap hari dari pukul 8.30 hingga pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk masuk ke area PLTD, pengunjung cukup membayar Rp3.000. Mungkin waktu ke itu sih, waktu kita ke museum ya, waktu yang di gelombang tsunami sama Museum yang suara itu lorong. Misalnya hanya ilustrasi itu aja udah bikin merinding gitu, apalagi waktu itu masyarakat merasakan secara langsung bagaimana air itu menggulung bumi Aceh ini yang sangat luar biasa. Selama ini kami cuma lihat di YouTube, di media-media sosial bagaimana kejadiannya, dan alhamdulillah sekarang ya hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk melihat langsung walaupun hanya ilustrasinya saja. Tidak ada yang mengira kapal berbobot 2.600 ton dihempas tsunami hingga 5 km dari dermaga ke permukiman. Namun bencana alam gempa bumi yang disusul gelombang tsunami 2004 silam mampu menjawab keraguan itu semua. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.